menyampaikan komentar dan opini tentang topik kita pagi ini, silakan hubungi kami, telepon ke 021583022 atau Anda bisa SMS ke 0811140772. Telah hadir untuk membedah topik kita pagi ini, anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Sebelum mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil tajuk Kuartet Kegagalan. Selamat menyaksikan. Kuartet Kegagalan. Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, Muhammad Nazarudin ternyata mangkir tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin. Ia seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007. Tak hanya itu, istri Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, yang kemarin juga dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus yang berbeda, yaitu dugaan korupsi di proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008, pun mangkir. Suami istri itu tak muncul batang hidungnya di KPK. Padahal kasus Nazarudin merupakan kasus yang spektakuler sedikitnya karena 3 alasan. Pertama, kasus itu melibatkan Partai Demokrat, partai yang berkuasa dengan kedudukan terakhir Nazarudin sebagai bendahara umum. Kedua, kasus dugaan korupsi terjadi bukan hanya di satu kementerian seperti yang menjadi topik berita selama ini, melainkan di 3 kementerian. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketiga, istrinya pun ternyata punya urusan dengan uang negara. Jika sebelumnya orang hanya bicara tentang Nazarudin yang katanya berada di Singapura, sekarang orang harus juga bicara satu paket. Tidakkah suami istri itu telah sama-sama kabur? Beberapa waktu setelah Nazarudin hentak ke Singapura, Menko Polhukam Joko Suyanto meminta jajarannya membantu KPK menghadirkan Nazarudin. Namun hingga hari ini, kita tidak tahu langkah apa yang telah diupayakan Menko Polhukam dan jajarannya. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY memerintahkan pengurus partai mendatangkan Nazarudin ke tanah air. Kenyataannya, pengurus Partai Demokrat pun gagal menjemput Nazarudin. Padahal, elit partai yang berkuasa itu sempat berkoar-koar akan mendatangkan Nazarudin. Sesuatu yang tampak menjanjikan, sebab bukankah Partai Demokrat sendiri lewat fraksinya di DPR yang mengizinkan Nazarudin berobat ke Singapura? Sekarang Partai Demokrat pun seolah lepas tangan soal Nazarudin. Bagaimana dengan KPK? KPK terkesan formalistik, hanya berpijak pada tataran hukum formal, sehingga lamban dalam menangani perkara Nazarudin. Bahkan sepertinya KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan berubah menjadi Komisi Perlindungan Kepentingan. KPK tampaknya tidak belajar dari kenyataan bahwa begitu banyak tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dengan dalih berobat dan tak kembali. Bahkan KPK tidak belajar dari kasus hengkangnya Nunun Nurbaiti Darajatun, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sekarang KPK sibuk sendiri melacak Nunun ke Kamboja. Nazarudin dan istri baru sekali kemarin dipanggil KPK. Akan tetapi, suka atau tidak suka, mangkirnya Nazarudin dan istri memenuhi panggilan KPK itu telah menjadi indikator kuartet kegagalan, yaitu kegagalan Menko Polhukam, partai yang berkuasa, KPK, bahkan Presiden. Satu saja gagal telah menjadi petaka, apalagi empat-empatnya. Pemirsa, kuartet kegagalan itu yang menjadi topik pembahasan kita di bedah editorial Media Indonesia edisi hari ini. Silakan berpartisipasi, telepon ke 021583022 atau Anda bisa SMS ke 0811140772. Kami akan segera kembali saat lagi.